Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulai ibadah KRT kita melalui online pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, kita saat teduh sejenak. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita masuk dalam votum dan salam. Tuhan kita adalah pencipta dan pemelihara. Ia adalah gembala yang baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan besertamu. Selamat malam, Tuhan besertamu juga. Kita akan memuji Tuhan sebagai kidung pembukaan. Kita memuji Tuhan dari kidung keesaan nomor 15 bait 1 dan 2 dengan gembira. Kami persilahkan duduk kembali. Kita berdoa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Allah Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Bapa kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini kami dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga bersama seluruh umat-Mu di GKP Yeruel Cibubur. Walaupun kami harus berbakti secara virtual dan dari rumah kami masing-masing. Karena masih ada pandemi yang masih juga belum surut dan semakin bergejolak ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur Engkau yang telah memimpin, menuntun, mengayomi, melindungi, yang menjaga, yang menyertai. Dan Engkau yang sudah memberkati kami semua. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan kami juga bersyukur untuk rumah tangga kami yang Tuhan berkati, anak, mantu, dan cucu-cucu kami. Tuhan kami juga bersyukur untuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan kami yang sudah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Namun sebelum kami membuka dan membacanya, layakkan kami, kuduskan kami, dan kami boleh berkenan kepadamu.
Tuhan, berkati kami semua, agar firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi rema dalam kehidupan hati kami dan dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat menyampaikan dengan baik dan firman-Mu dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni hamba-Mu ya Tuhan atas kekurangan kami, kelemahan dan ketidakmampuan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap sedia untuk membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan jadwal dari sinode, yaitu pembacaan kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun kami tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan renungan pada malam hari ini berjudul Siap Menghadapi Tantangan Hidup. Sebagai orang percaya, kita senantiasa berhadapan dengan tantangan.
baik yang bersumber dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar kita, yaitu sesama kita manusia dan alam lingkungan yang menyekitari kita. Tantangan itu bisa bersifat peluang atau ancaman. Apapun bentuknya, tantangan itu mendorong kita kepada suatu pilihan, hadapi atau hindari. Tentu saja sesuai dengan judul renungan pokok harian pekan ini, ataupun bentuknya serta kapanpun datangnya, maka tantangan itu harus siap kita hadapi. Setiap umat manusia yang masih di dalam dunia ini tidak lepas dari yang namanya permasalahan, pergumulan, dan tantangan. Dan kita tidak tahu kapan datangnya tantangan, permasalahan, dan pergumulan itu. Namun di sini kita dihadapkan kepada suatu pilihan, yaitu kita harus menghadapi atau menghindari. Hari ini kita mendapat pesan penting dari Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, umumnya dan khususnya kepada para pemimpin dan pelayan jemaat yang ada. Apa pesan penting itu? Tidak lain ialah ajakan dan nasihat Rasul Paulus untuk siap sedia menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah realitas dan dinamika kehidupan di dunia ini, yakni dengan siap sedia menyatakan jati diri sebagai pelayan Allah yang telah menerima panggilan dari kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup ini adalah pilihan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menghadapi, kita harus percaya bersama Tuhan pasti kita bisa, bersama Tuhan pasti kita dapat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam perikop pembacaan Alkitab hari ini, kita menemukan pesan penting Rasul Paulus kepada jemaat dan pemimpin jemaat Korintus yang bagi Paulus adalah rekan sekerja dalam pekerjaan pemberitaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Apa pesan penting itu? Rasul Paulus mengingatkan rekan-rekan sekerjanya agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah mereka terima dalam diri Yesus Kristus. Kasih karunia itu merupakan kesempatan untuk kita menerima, mengalami pengampunan, perdamaian, penyelamatan, dan berbagai berkat, pertolongan dan penyertaannya yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus, dinyatakan dalam waktu Tuhan sendiri, yaitu waktu ini, hari ini, saat ini. Ya, saat ketika orang-orang percaya menghadapi berbagai ajaran iman atau ajaran berbeda yang menjauh dari kasih karunia Allah, serta berbagai tindakan hambatan dan ancaman yang melemahkan iman. Di dalam menghadapi tantangan, permasalahan, dan pergumulan, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan yang merupakan kesempatan untuk kita menerima dan mengalami pengampunan, mengalami perdamaian, penyelamatan, dan berkat-berkat pertolongan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk dapat menghadapi, menyelesaikan, dan menjalani permasalahan dan pergumulan hidup kita. Di dalam kelemahan kita pun kita dapat juga menjadi berkat buat orang lain. Nasihat Rasul Paulus dikemukakan karena di antara mereka rupanya masih ada dan ajaran lain yang berbeda dengan yang diberitakan oleh Paulus sebelumnya. Adanya berbagai sikap tindakan dan perlakuan ketidakadilan serta masyarakat yang membenci, memusuhi, mengintimidasi, menyakiti, dan yang menakutkan, yang semuanya ini menyebabkan mereka
tidak dapat, bahkan tidak berani mewujudkan kehidupan iman dan panggilan mereka sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Selain kenyataan itu, Paulus mengetahui adanya orang-orang yang mempertanyakan, meragukan kerasulan Rasul Paulus, sehingga dengan segala pemberitaan, nasihat, dan pengajarannya hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Di dalam Korintus 6 ayat 12b. Semua itu dapat menjadi batu sandungan dalam relasi sebagai sesama rekan sekerja selaku pelayan Allah, dan terutama dalam pengabaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Sebagai rekan sekerja, Rasul Paulus bukan sebatas memberi nasihat, tetapi sekaligus memberikan kesaksian nyata dari perjalanan kehidupannya sendiri, bagaimana ia sebagai seorang yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus menghadapi dan menjalani tantangan kehidupan yang luar biasa. Baginya, kasih karunia Allah yang telah dia terima itu amat sangat besar nilai dan kuasanya. Terkadang dapat melemahkan dan menghentikan langkahnya. Berbagai bentuk kesukaran, kesusahan, penghinaan, penderitaan yang dialami Paulus karena berbagai sikap dan tindakan yang diterimanya sebagai rasul, malah menjadi kekuatan dan penghiburan yang luar biasa, sehingga dalam situasi terburuk serta risiko yang paling berat pun semuanya itu dapat diterima, dihadapi, dan dijalani dengan tabah, setia, semangat, syukur, dan penuh sukacita. Dalam Korintus 6 ayat 4-10. Dengan hidup yang melayani, demikian Injil Kristus dapat diberitakan dan semakin banyak orang yang mendengar dan menerima kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Tentu bukan kekuatan dari Rasul Paulus sendiri, melainkan kekuatan yang dari Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita dalam menyikapi permasalahan dan pergumulan kita dan tantangan hidup ini, malah kita menjadi lemah karena ini bentuk dari kesukaran dan beban yang berat yang harus kita tanggung. Padahal di dalam kelemahan, kesukaran, dan beban yang harus kita tanggung, itu adalah suatu proses agar kita semakin dekat dengan Tuhan dan bertumbuh dalam iman kita, karena di situ kita bisa melihat kekuasaan, kebesaran, dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga membuat kita menjadi kuat dalam dan mampu untuk menghadapi permasalahan, pergumulan, dan tantangan hidup kita. Dengan membeberkan harapan dan kesaksian hidupnya, Rasul Paulus membuka diri untuk dikenal, dipahami lebih jelas dan tepat, sehingga segala niat, nasihat, dan harapan Paulus dapat diterima dengan hati dan pikiran yang positif dan terbuka. Sebagaimana jemaat dan rekan-rekan sekerja Korintus selama ini mendapat ruang dan tempat yang lebar di hati Paulus dan rekan sekerja yang bersamanya. Harapan ini disampaikan Rasul Paulus tak terbatas hubungan antar rekan kerja, melainkan relasi yang lebih dekat dan kuat sebagai orang tua dan anak. Sebagai anggota jemaat dan pelayan jemaat pada masa kini, kita pun tidak lepas dan tidak bebas dari berbagai tantangan kehidupan. Tantangan untuk mewujudkan hidup sebagai pelayan Allah, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus. Konteks situasi kehidupan kita saat ini
pada dasarnya tidak jauh berbeda, walaupun mungkin situasi dan kondisinya tidak separah dan tidak semenakutkan pada masa Rasul Paulus serta pemimpin dan anggota jemaat Korintus pada saat itu. Sering menemukan kenyataan bahwa atas nama demokrasi, atas nama pribadi atau kelompok, orang memaksakan kehendak dan kebenarannya sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman dalam kehidupan bersama sebagai gereja atau bangsa yang majemuk. Di tengah situasi dan keadaan ini, setiap orang percaya ditantang untuk mewujudkan panggilan hidupnya sebagai pelayan Allah yang telah menerima kasih karunia Allah, supaya kasih karunia Allah didengar, dialami, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semangat sangat berhubungan dengan tujuan dan pengharapan. Ketika tujuan jelas, kita akan memiliki pengharapan, maka kita akan terus maju berjalan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan memberi pengharapan kepada kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Semua orang pasti ingin sukses. Semua orang pasti ingin berhasil dan beruntung. Tapi coba kita renungkan, dapatkah seseorang dapat dikatakan sukses jika ia tidak pernah mengalami tantangan dan kegagalan-kegagalan? Dapatkah seorang melesat karirnya sampai tinggi jika ia tidak terpuruk? Kita semua tahu tentang kisah Yusuf. Kita tahu tentang segala hal yang dialami dia. Luar biasa. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual, dan sampai dia dimasukkan ke penjara. Tetapi pada akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 1 di Mesir. Kita juga tahu tentang kisah Ayub, yang pada mulanya dia sehat walafiat, sukacita, damai dan sejahtera, harta melimpah. Tuhan izinkan habis dalam sekejap, tetapi Ayub tetap sabar dan tetap bersyukur dan berharap hanya kepada Tuhan. Akhirnya Ayub pun dipulihkan dan semakin diberkati Tuhan. Sangat wajar dan sangat manusiawi kalau kita, orang-orang yang sedang mengalami permasalahan, pergumulan, dan masalah tantangan, kita akan terpuruk, kita akan susah, kita akan sedih, kita akan menangis. Tetapi janganlah kita berlarut-larut di dalam kesedihan kita. Jangan berlarut-larut di dalam kesusahan kita dan pergumulan kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik sehingga kita mampu untuk melewati masa sulit itu. Bersungut-sungut, berkeluh kesah, dan tidak sabar dalam menjalani masalah, menghadapi permasalahan hidup, tantangan akan menghambat pertumbuhan iman kita dan menjadi penghalang berkat kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap peristiwa yang menimpa kita adalah suatu proses pembentukan Allah. Allah memproses kita untuk mengevaluasi hidup kita agar kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita memohon agar Roh Kudus membimbing kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan berjalan di trek yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami permasalahan, pergumulan, ataupun tantangan, atau sakit, penyakit,
atau karena kita terpapar oleh COVID-19 saat ini yang semakin merajalela, COVID-19 yang semakin meluas dalam kehidupan kita, atau sakit penyakit lainnya. Janganlah menjadi takut, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mari kita terus melekatkan hati kita kepada Tuhan dan tinggal di dalam Dia, sehingga hati kita terus dipenuhi pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan memampukan kita dan kita siap untuk menghadapi tantangan, permasalahan, dan pergumulan hidup kita. Tetap bersabar, tetap tenang, penguasaan diri dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup. Sebab orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Mari kita terus berdoa, memohon kepada Tuhan, karena doa merupakan senjata yang ampuh untuk menghadapi permasalahan, pergumulan, dan tantangan hidup. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja sempurna atas hidup kita. Jangan menyerah dan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Selama kita bersama Tuhan, di situ ada pengharapan. Selama kita bersama Tuhan, di situ ada jalan keluar, keselamatan, dan kehidupan. Selamat berjuang untuk menghadapi tantangan. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita dapat, bersama Tuhan ada jalan keluar dan ada keselamatan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 490, bait 1 dan bait yang kedua.
Kini saatnya kita akan mengucapkan syukur melalui persembahan syukur. Saudara-saudara, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan dengan dilandasi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan diiringi dari Kidung Keesaan nomor 380 bait 1 dan yang ketiga. Di sini aku bawa. Kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami semua dalam kebaktian rumah tangga ini. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah selesai kami sampaikan dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, agar kami dapat dan mampu dalam menghadapi permasalahan dan pergumulan dan tantangan hidup kami. Kami tetap tenang, kami tetap sabar, dan kami dapat penguasaan diri dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami yang sedikit ini. Biarlah persembahan kami ini dapat berkenan kepada Tuhan dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada malam hari ini kami juga akan menyampaikan syafaat kami. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 8 dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan melalui makanan, minuman, obat-obatan, dari perawatan para dokter dan para medis, juga kasih sayang dari keluarganya menjadi sarana kesembuhan baginya. Tuhan, kami yang dalam menghadapi persoalan dan pergumulan, Engkau sendiri yang akan sanggup melakukan perkara besar dan memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh komisi-komisi yang ada, komisi kategorial, non-kategorial, PPC, dan kami juga berdoa Tuhan untuk panitia PHRG. Berkatilah ya Tuhan semua program-programnya, supaya program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Agustria Empi bersama keluarganya. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh penatua yang ada. Kami dapat melakukan tugas pelayanan kami dengan baik untuk membangun persekutuan yang indah di jemaat-Mu GKP Royal Cibubur ini, untuk menjadi dupa yang harum
untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh petugas pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemusik, kami berdoa Tuhan untuk song leader, kami berdoa Tuhan untuk operator LCD dan seluruh tim multimedia, juga seluruh saudara kami yang bertugas di luar untuk menjaga keamanan. Tuhan berkati kami ya Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai dan sejahtera, dan kami dapat melakukan ya Tuhan tugas-tugas kami dengan baik untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Pak Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden Amir Mahmud. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anggota menteri, anggota MPR, DPR, para pemimpin-pemimpin kami yang lainnya Tuhan, sampai ke tingkat RW dan RT. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmah dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Jadikan dia pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat membawa kami bangsa Indonesia ini menjadi bangsa negara yang penuh dengan keamanan, ketenangan, ketentraman, kemakmuran, sukacita, damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, baik bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, gunung berapi yang meletus. Tuhan, Engkau yang akan menolong memberkati dia Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menghibur, dan Engkau yang akan menjadi Tuhan sandaran hidup bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Berkati kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Engkau yang selalu memberkati, menolong, memimpin, menaungi, melindungi dan menjaga kami di dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami juga akan beristirahat, kami akan tidur Tuhan. Di sepanjang malam ini kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan menaungi kami, memberkati kami, sehingga esok hari Tuhan kami dapat dibangunkan kembali Tuhan dengan nafas kehidupan, dengan kekuatan, kesehatan, berkat yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sendiri akan sempurnakan doa kami, dan biarlah ya Tuhan doa kami yang jauh sempurna itu Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami yang berani kami alaskan hanya di dalam nama-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah KRT kita pada malam hari ini. Kami undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 508, bait 1 dan bait yang kedua, Bintang Pandanganku. Tongkat bagiku.
akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.